Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryadi Cahyo dengan NIM 2046130 SV 18449. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hasil praktikum PGWL acara ke-9 mengenai Codeigniter Authentication menggunakan Shield. Nah, langkah pertama yaitu menampilkan file view di public. Nah, file view ini berisi apa? Ya, berisi maps yang telah kita buat di acara-acara sebelumnya. Ini ada map, lalu menampilkan yang namanya marker. Ini isi dari file view. Ini view-nya ada di view maps. Ini tampilkan di public atau halaman pertama. Lalu kita menambahkan yang namanya overflow dan fixed tab. Agar mabiden dan navbar tidak berubah. Nah, agar ini tidak berubah. Tadinya ketika diklik hilang. Jadinya harus di fix. Codingannya kalau saya lihat, nah ini navbar expand LG backlight fix stop. Nah, ini agar tidak hilang. Lalu selanjutnya itu menambahkan font AWSOM 5 di bagian head di file view map atau tampilan view-nya dari font AWSOM ditambahkan. Nah, ini tadi di bagian view maps. Nah, ini kan saya tadi tampilannya yaitu berupa titik yang diberi marker ini. Lalu ada tampilan peta, ini tampilan view map yang ada di halaman pertama begini. Nah, di sini kita klik ini itu belum ada apa-apanya. Nah, kita di sini nanti akan menambahkan yang namanya menambahkan form AWSOM terlebih dahulu, lalu menambahkan sudah dapat di custom. Ini saya mengcustom dengan menambahkan icon. Nah, ini custom iconnya ini fast map. Nah, ke sini, lalu ini menambahkan di ini tadi button apa namanya? Strip 3 ini tadi. Saya menambahkan nav item, menambahkan login dan info. Jika diklik maka akan muncul informasi login dan info. Nah, ini. Lalu kita juga menambahkan MS Auto memindahkan bar ke kanan kalau di tampilan Android atau mobile seperti ini. Coba kita lihat di tampilan webnya. Nah, ini agar rata kanan semua. Lalu melakukan root terhadap button login. Nah, root maksudnya di sini yaitu ketika kita klik login, maka akan otomatis langsung ke halaman login yang telah kita buat di acara sebelumnya. Nah, ini href tadi juga sudah ada codingannya, tinggal kita mengisi saja di petik di dalam href-nya menggunakan batch URL lalu login. Maka ketika klik login, nah langsung terhubung ke halaman login. Selanjutnya kita menambahkan perintah di ini info. Ketika klik info maka muncul informasi apa. Tuh. Nah, itu menggunakan yang namanya modal. Modal tersebut dapat dilihat di dokumentasi Bootstrap. Saya di sini sudah kopas codingannya lalu tempelkan di view maps. Nah, ini kopas modal saja. Nah, ini yang paling penting yaitu ID. Nah, ID ini harus disamakan agar kita klik tombol info tadi langsung terhubung ke perintah yang akan dilakukan. Nah, ini ID-nya saya yaitu info modal. Nah, ini bukan ID, namanya database target. Nah, ini info modal.
Nah, ID-nya ya, benar sih ID. Nah, ini info modal juga ID-nya. Nah, maka akan terhubung. Coba aja kita klik angka ini. Bla. Lalu di sini selanjutnya itu menambahkan authentication untuk melakukan yang namanya filter agar data yang ada di aplikasi yang telah kita buat itu mempunyai keamanan. Jadi yang hanya bisa mengakses data tersebut ya orang yang berhak atau user yang tepat. Tuh. Kita menambahkan aun di base control, di helper yang telah kita buat, juga yang telah kita tambahkan di praktikum sebelumnya. Menambahkan aun, lalu menambahkan session untuk mengecualikan halaman yang harus login terlebih dahulu. Nah, kita di sini akan buat halaman login. Nah, halaman login tersebut kita harus memisahkan mana halaman yang harus login terlebih dahulu, mana halaman yang hanya dapat diakses ketika harus login, mana yang halaman yang dapat dilihat ketika kita user tidak login. Kita pisahkan. Nah, pada praktikum kali ini halaman yang harus login itu ada halaman tabel, ada halaman edit data, input data. Nah, itu harus login terlebih dahulu. Yang tidak harus login itu halaman map tadi atau APA map tadi, lalu halaman login dan register. Nah, itu tidak harus login. Mari ini accept-nya yaitu halaman register, login, dan APA. Sudah benar. Jadi, untuk mengakses halaman ini tidak harus login. Lalu kita filter halaman yang harus login terlebih dahulu. Ini ada, itu untuk mempercepatnya tidak perlu menulis satu-satu, yaitu halaman tadi, ada halaman tabel, ada halaman input data dan edit data. Ini disingkatnya muni before garis miring objek petik di sini atau bintang di sini maksudnya memblok metode di belakangnya. Jadi kan kalau misalnya kalau kita buka halaman tabel itu kan public objek tabel. Nah, kita harus memblok halaman setelahnya, misalnya itu harus login terlebih dahulu. Itu. Nah, ini bisa diakses tanpa harus login. Lalu kita melakukan register terlebih dahulu. Kita klik register, lalu di sini mengisikan nama, lalu klik register. Nah, selanjutnya mengecek login atau tidak. Jika sudah login, maka tombol login diubah ke logout. Jika belum login, maka peta memunculkan tombol login. Nah, kita lihat di sini petanya tadi. Ini kan ketika di login, nah setelah bisa login, ya tombolnya tetap login. Nah, kan seharusnya berubah ke logout. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya kondisi. Nah, ini menggunakan ini kondisi. Ini artinya ketika sudah login, maka tombolnya berubah ke logout. Selanjutnya, nah ini kita sudah login, tombolnya berubah ke logout. Selanjutnya menambahkan tag danger ketika sudah login pada button logout. Nah, ini warnanya akan diwarnai dengan merah. Nah, ini menggunakan tag danger. Nah, selanjutnya yaitu menambahkan root untuk ke form table dan input data. Nah, di sini kan kita kalau mau ke form input data harus menuliskan di URL ini. Misalnya public, object, table, atau input data. Nah, kita selanjutnya menambahkan di navbarnya ini. Nah, ya kan.
menambahkan di navbarnya untuk tab input data dan table ini untuk row-nya. Nah, sudah tertambahkan. Nah, lihat diklik karena sudah ter-route tadi, sudah ada href-nya ke input data, ya langsung ke input data. Lalu menambahkan navbar di input data. Nah, ketika ini kan belum ada navbarnya ini. Kalau kembali ya kita ini tadi back tadi atau ke URL, harus ke URL. Nah, untuk mempermudah maka kita harus membuat navbar di input data juga. Caranya ya tinggal kopas saja di navbar yang ini, yang di view map tadi. Nah, ini. Nah, tinggal mengganti namanya. Nah, kalau berada di input data ya ininya tadi, input datanya nggak usah ditampilkan. Ini diganti ke peta lokasi objek. Nah, kan peta lokasi objek, ini tabel. Nah, input data, peta lokasi objek, tabel. Nah, melakukan langkah yang sama ini tadi ke tabel. Nah, udah nambah di tabel sama langkahnya. Nah, ini tambahkan. Nah, lalu menambahkan beranda di login. Nah, ini codingannya menambahkan button beranda di login. Kenapa beranda? Ya, untuk kembali ke halaman pertama tadi, API atau view map. Nah, kalau login kan, kalau sudah login kan kita kalau kembali ke halaman pertama tadi yang view map tadi kan cuma bisa back atau ini ke public, loginnya dihapus. Nah, untuk mempermudah ya kita untuk membuat beranda dengan ini. Dashboard-nya kosong karena ya halaman pertama public. Nah, selanjutnya yaitu mendemokan aplikasi yang telah dibuat. Nah, ini saja demo aplikasi. Kita login terlebih dahulu karena sudah register. Nah, ini ada petanya tadi. Misalnya di sini input data. Nah, ini sudah ditinggal. Hanya pada praktikum kali ini cuma nambahkan desain-desain agar lebih menarik sih. Ke tabel. Nah, ada info, bisa logout, ini ada beranda. Nah, login sih harusnya. Oh, ini belum ke logout kayaknya. Tuh, kok masih logout ya? Harusnya ini berubah ke login. Oh, ini ada button untuk memeriksa apa logoutnya sukses. Nah, sudah login benar. Ya, itu saja dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.